Halo, FDJ di sini. Video kali ini aku mau bahas film genre psikopat alias manusia-manusia psycho. Cuma yang ini rada beda ya. Aku nggak pengen banyak bocorin sinopsisnya. Nanti kalian nilai sendiri aja filmnya gimana. Film yang rilis tahun 2022 ini berjudul The Retreat, No Way Out. Mengisahkan dua pasangan gak biasa yang berlibur ke sebuah villa terpencil dan harus berhadapan sama sekumpulan psycho. Langsung kasih pembahasannya aja ya. Ini dia, The Retreat, No Way Out. Dua orang pria yang saling mencintai bernama Connor dan Scott membuka scene film. Mereka sedang menuju ke suatu lokasi villa di luar kota untuk berakhir pekan. Gak cuma berdua, mereka juga mengajak teman lain yang akan menyusul esoknya untuk berlibur bersama. Setelah melalui perjalanan panjang, tibalah mereka di villa tersebut. Mereka pun turun dan mengambil barang dari bagasi mobil sambil mempertontonkan adegan yang sangat tidak pantas untuk manusia normal. Tiba-tiba mereka dengar suara dari hutan. Karena penasaran, Don't go check it out. Don't follow the noise into the woods. karena merasa Scott pergi terlalu lama, dia pun nyusul ke hutan buat nyari. Karena dipanggil-panggil gak ada jawaban, dia benar nelpon. Namun, Scott! adegan pindah ke seorang gadis bernama Reni yang lagi bingung cara pakai mesin kopi. Karena gak ngerti, dia pakai metode dia sendiri. Kemudian dia bangunkan seorang gadis pirang bernama Val. Mereka juga adalah pasangan spesialis adu gunting. Mereka adalah teman yang diajak Connor dan Scott. Namun, Reni beralasan mau bantu di bar pada akhir pekan karena dia takut tidak disukai teman-teman Val. Dengan sedikit bujuk rayu, akhirnya dia pun setuju untuk ikut. Singkat cerita, Reni jemput Val dari kantornya lalu mereka berangkat ke villa. Mobil berhenti untuk isi bahan bakar. Reni dan Val pun masuk ke minimarketnya untuk beli cemilan. Selesai memilih, mereka menuju kasir dan disambut si penjaga yang kelihatan ogah-ogahan. Reni yang mau ke toilet pun meminjam kunci. Waktu menuju toilet, si penjaga menatapnya dengan tatapan mencurigakan. Kemudian muncul seorang pria yang mencoba berkenalan dengan Val. Dia pun mencoba mengajaknya ke villa dia dan teman-temannya menginap, yang ditolak oleh Val karena dia akan menginap bersama pasangannya. Mereka pun pergi ninggalin si pria tadi dengan wajah kecewa. Cantik-cantik kok doyak emprit. Balik ke mobil, mereka mengobrol mengenai villa yang akan mereka tempati. Mendadak mobilnya berguncang, lalu Reni menepi dan ternyata ban mobilnya bocor. Reni mau manggil derek, disaranin Val buat ganti bannya sendiri aja. Reni pun ikutin kemauan Val. Selesai ganti ban, mereka lanjutin perjalanan mereka. Setelah beberapa saat, sampailah mereka di villa itu. Val masuk dulu dan memanggil Connor dan Scott tapi tidak ada jawaban dari mereka. Setelah berkeliling mencari, Val anggap mereka lagi keluar jalan-jalan. Val coba hubungi lewat telepon, namun tetap tidak diangkat. HP-nya diambil Reni dan diletakkan di meja karena mau pergi keliling lihat sekitar. Reni keluar villa buat nungguin Val yang ganti baju dulu. Sekilas, Reni seperti melihat kalau ada seseorang di hutan. Namun kedatangan Val menyudahi keingintahuannya. Wanna go? Yeah. Lalu mereka berangkat buat nyari spot buat bersantai. Val kaget waktu lihat kepala rusa yang digantung. Reni jelaskan itu adalah trofi bagi pemburu dan mungkin lagi dikeringin. Mereka lanjutkan perjalanan sambil Reni menceritakan kalau dulu sering diajak berburu sama keluarganya. Charming. Yeah, not really. I didn't think they deserved to die at all. This looks like a nice spot right here. Reni gelar alas buat duduk dan membuka sebotol champagne untuk nongki sambil nyantui. Val dan Reni sempat membahas masalah serius di antara mereka. Namun Val melihat seperti ada orang lain di hutan. Dia pikir tuh Connor dan Scott yang lagi bercanda. Buat mastiin, Reni pergi periksa ke hutan. Di sana, dia lihat sesuatu. Ketika dipungut ternyata puntung rokok. Dia tanya Val, apa temannya ada yang merokok? Yang dijawab Val, gak ada. Reni pun langsung buru-buru ajak Val pergi dari sana karena ada yang ngawasin mereka. Someone was watching us. Sampai di villa, mereka kaget karena mobil Reni hilang. Val masih berharap itu ulah temannya. Mereka masuk dan meriksa keadaan villa. Di bagian belakang, Reni lihat ada bekas jejak lumpur di lantai. Dia bergegas ke kamar atas nemuin Val. Lihat Reni, Val yang kehilangan HP nanya HP-nya Reni yang rupanya ketinggalan dalam mobil. Lalu ada suara dari bawah. Mereka turun dan lihat jasad para pemilik villa di sofa. Kemudian,
ada seorang pemburu bersenjata dan mobil mereka yang lagi nyelam dalam sungai. Lihat itu semua, mereka berdua lari ke dalam hutan. Tiba-tiba Val jatuh karena kakinya terkena perangkap hewan. Gak seperti film lainnya, Rennie gak kuat buat buka perangkap itu. Dia malah nemuin rantai dan perangkap lainnya yang dikaitkan ke sebuah pohon. Dia bilang Val mau balik ke mobil buat ambil linggis. Setelah janji pasti balik, dia pergi ke mobilnya dan ninggalin Val di situ. Sungguh, ide yang sangat brilian. Tiba di sungai, dia langsung masuk air dan nyelam menuju mobil. Dia berhasil ambil linggisnya. Waktu muncul di permukaan, dia lihat si pemburu tadi. Dia kembali menyelam hingga si pemburu pergi. Dia naik ke darat dan berlari balik ke posisi Val. Dalam perjalanan, dia dengar teriakan Val. Dia buru-buru menuju sumber suara. Sampai di situ, Val udah gak ada. Lalu Rennie terbangun dengan kondisi mulut dan tangan terikat di suatu gudang. Dia berusaha buka ikatan dan rantai kakinya, tapi jelas itu sia-sia. Dia lihat keluar jendela, ada seorang perempuan sedang berada di villa lain. Lalu dia lihat si pemburu masuk ke situ. Rennie berusaha teriak mengingatkan perempuan itu, namun si pemburu di belakang si perempuan. Dan ternyata itu pasangannya. Rennie pun terlihat lega sekaligus kecewa. Dia terbangun waktu pintu dibuka seseorang. Si pemburu masuk sambil nenteng kamera. Rennie minta dilepas karena dia nggak lihat wajah si pemburu dan janji nggak akan lapor. Si pemburu justru membuka topengnya. Rupanya itu si penjaga minimarket tadi yang bernama Gavin. Setelah itu dia nyalakan CCTV di sana lalu keluar dengan Rennie yang asik jerit-jerit. Waktu berlalu, muncul seorang pria dengan mobil dan disambut Gavin dan seorang pria yang tadi menggoda Val di minimarket bernama James. Pria yang baru datang itu ribut dengan mereka karena udah bunuh korban dan jadi pembicaraan di internet. Dia ketakutan karena gak mau masuk penjara. Lalu Gavin todong dengan pistol supaya dia tenang dan bilang dia gak bakal di penjara karena Rennie yang lagi ketakutan didatangi perempuan dalam rumah tadi yang bernama Laina. Laina bawakan segelas air buat Rennie. Rennie ragu-ragu tapi butuh, jadi dia minum. Setelah itu dia minta dibebaskan dan janji bakal ajak pergi Laina yang dia pikir dalam ancaman Gavin. Tapi Laina tolak dan liatin HP Rennie yang udah diambil. Laina bilang hidup Rennie menjijikkan dan mesum. Dia bahkan gak peduli sama nasib Val. Seketika Rennie ingat sama pasangan guntingnya. Dia tanya di mana Val, namun gak dijawab Laina yang langsung balik ke villanya buat ngawasin CCTV dan siaran live si Gavin. Kini ke Gavin dan James. Terlihat Scott diikat di sebuah kayu pondasi. Setelah memakai topeng, James ambil kapak dan mau eksekusi Scott yang direkam oleh Gavin. Tanpa ragu, Scott pun dieksekusi. Balik ke Rennie, dia lagi berusaha potong zipper yang ngikat dia. Karena usahanya mentok, dia patahin jempolnya biar bisa ngeluarin tangannya. Usahanya berhasil, biarpun dia harus ngerasain sensasi yang menyenangkan. Lalu dia menuju pintu tapi terkunci dari luar. Dia periksa sekeliling, gak ada jalan keluar lain. Dia lihat Laina dan dapat ide. Pindah ke Laina, dia masuk ruang monitor dan kaget di CCTV gak terlihat Rennie. Bermodal stick baseball, dia masuk ke gudang buat mastiin. Kemudian pergulatan antar ciwai terjadi. Tongkat direbut Rennie dan sekali hantam, Laina pingsan. Buat mastiin pingsan, Rennie mau pukul lagi tapi dia batalin karena gak tega. Dia segera keluar dan cek mobil di sana, namun tidak ada kunci yang tertinggal di mobil. Lalu dia lari ke hutan dan mendengar teriakan minta tolong si Val dari sebuah kandang ternak. Di dalam, Gavin dan James lagi siapin korban berikutnya, yakni Connor. Karena si Val terlalu berisik, Gavin suruh sumpal mulutnya. Terlihat Rennie diam-diam masuk ke dalam dan si Gavin lagi persiapkan Connor buat dieksekusi. James pun bully dulu si Connor sambil tanya posisi Laina yang dikasih tahu Gavin dia lagi urusin siaran langsungnya. Dengar itu, James lanjutkan dengan memakai topeng dan ambil kapak. Seperti Scott, Connor juga dikirim ketemu Lucifer. Have fun with it. That was perfect. Kini giliran Val. Tapi waktu dia mau dibawa ke tiang, Laina masuk ke sana dan bilang Rennie kabur. Mereka langsung keluar buat nyari Rennie. Lihat keadaan aman, Rennie keluar dan berusaha lepasin ikatan Val. Val malah suruh dia pergi sendiri daripada mati berdua. Namun Rennie yakinin mereka bakal pergi berdua. Dia keliling cari sesuatu buat potong zipper dan ditemukanlah sebuah cutter. Dia bergegas potong zippernya dan ngecek pintunya yang ternyata dikunci dari luar. Dan Val yang gak pernah bolos kelas kimia waktu SMA ke belakang dan meracik sesuatu dari bahan yang ada. Lalu terdengar suara James yang balik ke gudang. Val kasih carian tadi dan suruh Rennie siram ke mukanya. Kemudian mereka sembunyi dan tunggu. James masuk dan lihat Val hilang. Di tengah kesalnya muncul Rennie dari belakang yang siram mukanya. Rupanya carian itu berefek seperti air keras. Dia kesakitan lari keluar. Rennie dan Val balik ke villa Gavin dan bersembunyi di semak sekitar. Setelah tahu mereka berpencar,
Rennie berniat masuk ke dalam buat cari kunci mobil. Dia masuk dan cari sekeliling tapi kuncinya gak ditemuin di mana-mana. Di luar, Val lihat James balik ke villa. Rennie siaga, begitu James lewat dia pukul senjatanya. Mereka terjatuh. Rennie berusaha ambil shotgun yang jatuh tapi ditarik James dari cekik. Diambang kehabisan napas, muncul Val hantam kapak ke kepala James yang buat dia reuni dengan Scott dan Connor di neraka. Mereka kemudian mengarah keluar, tapi Rennie lihat ruang monitor. Karena merasa gabut, mereka mampir dulu ke sana. Rennie dan Val kaget. Ternyata pembunuhan yang mereka lakuin disiarkan ke suatu komunitas anti-LGBT. Tiba-tiba muncul Laina dengan shotgun yang dengan sangat amat teramat mudah dikalahin Rennie. Laina tantang Rennie tembak dia karena anggap dia gak bakal berani. Kemudian kepala Laina dibuat menyatu dengan lantai. Setelah itu mereka lihat posisi Gavin dari CCTV. Rennie kasih dia senapan dan ajak dia berburu psycho. Val bilang dia gak pernah nembak. Rennie bilang gak apa-apa, nanti pakai cheat auto aim aja, pasti kena. Val setuju dan mereka berangkat berburu. Oke. Tiba di suatu titik, mereka berpencar. Val akan menjadi backup Rennie, sedangkan Rennie bakal pergi kejar Gavin. Rennie gerak ke suatu area yang sebenarnya sangat terbuka. Dia lihat sekeliling tapi gak ada orang. Karena dia merasa overpower, dia teriak manggil Gavin. Gavin dengar dan langsung pergi ke sumber suara. Begitu Gavin muncul, langsung ditembak Rennie namun meleset. Dia kokang dan dengan keyakinan penuh dan iya, peluru habis. Dia lupa nge-cheat unlimited ammo. Entah pasrah atau percaya Val, dia nyerahin diri. Si Gavin ganti ke pistol dan mengarah ke Rennie, kemudian bersiap eksekusi. Cheat auto aim Val berhasil numbangin Gavin. Seolah belum puas, Rennie seret Gavin ke menara pengawas. Dia dudukin Gavin di sana dan ambil CCTV yang terpasang. Dia bawa dan arahkan ke Gavin, kemudian dia fatality Gavin dan direkam detik-detik kepulangan dia ke rumah Lucifer. Lalu dia papa Val dan keluar dari hutan. Setibanya di pinggir jalan, dia terbaring di sana. Mendadak muncul sebuah truk, Rennie langsung minta pertolongan. Truk berhenti dan selamatin mereka buat dibawa ke rumah sakit. Lalu film pun berakhir. Yang bingung dari film ini, siapa psikopat sebenarnya? Malah yang diburu lebih sadis dari memburu. Pesan moral dari film ini, biarpun menurut kita orang itu salah, jangan main hakim sendiri, apalagi caranya salah. Bisa-bisa kena karma sendiri kayak Gavin and the gang. Biar aja Tuhan yang bertindak. Kita nggak bisa memutuskan mana yang benar, mana yang salah, cuma sesuai apa yang kita tahu. Aku terus terang nggak mendukung LGBT, tapi aku juga nggak bisa nentang mereka, karena itu bukan hak aku berhakimi mereka. Selama mereka nggak ganggu, ya udah urusan mereka aja. Itu kalau aku ya. Mungkin sekian dulu aja pembahasan film kali ini. Jangan lupa subscribe dan like kalau terhibur. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya FDJ undur diri. Thank you for watching a happy crazy psychotic. Dadah.